Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai soal yang berkaitan dengan teorema Pitagoras. Ini saya ambilkan dari uji kompetensi bab 2 buku Kemendikbudristek Matematika SMP kelas 8 Kurikulum Merdeka halaman 92 sampai dengan 93. Soal yang pertama, suatu segitiga siku-siku. Ini segitiga siku-siku memiliki panjang hipotenusa 34 cm. Hipotenusa itu artinya sisi miringnya. Sisi miringnya 34 cm dan salah satu sisi siku-sikunya 16 cm. Pertanyaannya adalah panjang sisi siku-siku lainnya. Nah, ini kita gambar dulu ya di sini segitiga siku-sikunya. Oke, nah ini di sini siku-sikunya, hipotenusanya, sisi miringnya di sini 34, kemudian salah satu yang lain, sisi siku-siku yang lain itu 16. Nah, yang ditanyakan itu kan panjang ini. Saya misalkan A. Berarti dengan rumus Pitagoras gitu ya, misalnya ini A, kemudian yang ini misalnya B, kemudian yang ini misalkan C gitu ya, sebagai panjang sisinya, maka rumus Pitagorasnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, A kuadrat, karena ditanyakan, tulis A kuadrat, B-nya kita ganti 16 kuadrat, sama dengan C-nya 34 kuadrat. Ini A kuadrat ditambah 16 kuadrat, 16 kali 16 itu 256, kemudian 34 kuadrat, 34 kali 34 ya, dihitung dulu hasilnya itu 1156. Nah, kemudian A kuadrat sama dengan 1156 dikurangi 256. Nah, jadi A kuadrat itu sama dengan berapa? 900 ya. Kalau A kuadrat 900 berarti A itu sama dengan akar dari 900 ya. Bilangan yang sama berapa kali berapa yang hasilnya 900 gitu ya. A berarti 30 cm. Oke, jawabannya yang A ya. Oke, ke contoh nomor 2. Panjang sisi-sisi siku-siku pada suatu segitiga siku-siku adalah 7 cm dan 6 cm. Pertanyaannya panjang hipotenusanya adalah, jadi yang ditanyakan panjang sisi miringnya. Kita gambar segitiganya dulu, ini siku-siku. Nah, kemudian di sini 7 cm gitu ya, misalnya ini sebagai sisi A. Kemudian di sini 6 cm sebagai sisi B gitu ya. Nah, kemudian yang ditanyakan hipotenusanya ini sebagai sisi C itu berapa? Ya, kita tulis lagi rumusnya A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadrat 7 kuadrat ditambah B kuadrat 6 kuadrat sama dengan C kuadrat. Oke, 7 kuadrat 49, pasti sudah hafal ya semuanya. 6 kuadrat itu 36 sama dengan C kuadrat. Oke, 49 tambah 36 berarti 85. Oke, C kuadratnya itu 85, berarti C itu akar dari 85 gitu ya. Kalau kita lihat opsinya, C-nya itu berapa? 9,2 gitu. Kenapa 9,2? Karena 9 kuadrat itu sudah 81 gitu kan. Nah, berarti kira-kira kalau 85 berarti tinggal dikumakan 2 kayak gitu. Oke, gitu ya jawabannya B. Oke, ke nomor 3. Soalnya pengrajin kayu akan membuat hiasan dinding berbentuk segitiga siku-siku dengan salah satu sudutnya 30 derajat, panjang sisi di depan sudut 30 derajat itu 60 cm. Pertanyaannya adalah panjang hipotenusanya atau sisi miringnya. Nah, kita gambar dulu segitiganya ya, misalnya segitiganya seperti ini siku-sikunya. Berarti kalau siku-siku berarti otomatis di sini 90 derajat gitu ya. Nah, misalnya sudut 30 derajatnya di sini, berarti otomatis sudut yang ini itu 60 derajat.
ya, karena nanti kalau 90 ditambah 30 ditambah 60 itu hasilnya 180 gitu ya. Besar seluruh sudut pada segitiga itu 180. Nah, di sini di depan sudut 30 itu 60 cm. Berarti di sini itu 60 cm gitu ya. Nah, ini kita pakai apa sih, perbandingan istimewa ya dari segitiga. Berarti di depan sudut 30 itu perbandingannya 1, di depan sudut 60 itu perbandingannya itu akar 3, kemudian di depan 90-nya di sini perbandingannya 2, seperti itu. Nah, berarti logikanya gini, di depan sudut 30 derajat itu kan 60 gitu ya, 60 cm. Ini sebagai perbandingannya 1. Berarti kalau kita cari sisi miringnya, itu perbandingannya 2, otomatis berarti 120 cm. Gitu ya, kalau 1 itu 60, berarti kalau 2 120. Berarti jawabannya adalah A. Ke soal nomor 4, Humam, Arjuna, dan Aldo mencoba mengukur lebar sungai. Ilustrasi ditunjukkan melalui gambar di bawah. Jika jarak Humam Arjuna 6 meter, ini Humam Arjuna berarti 6 meter. Oke, maka lebar sungai tersebut adalah lebar sungai berarti yang ditanyakan ini ya. Oke, kalau misalkan ini B, kemudian yang di sini itu A, yang kemudian yang di sini C, maka kita bisa menulis rumus Pitagorasnya A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadratnya 6 kuadrat ditambah B kuadratnya yang dicari sama dengan C kuadrat itu 10 kuadrat. 6 kuadrat itu 36 ditambah B kuadrat yang dicari sama dengan 10 kuadrat itu 100. Maka B kuadrat itu sama dengan 100 dikurangi 36. B kuadrat sama dengan 100 kurangi 36 itu 64. B berarti akar dari 64. B-nya sama dengan 8 meter. Jadi lebar sungainya 8 meter. Oke, ke soal nomor 5. Suatu segitiga dikatakan segitiga siku-siku jika panjang ketiga sisinya berturut-turut adalah, berarti kita lihat di opsi ya. Segitiga siku-siku atau bukan, berarti kita jumlahkan kuadrat dari dua sisi yang terpendek itu apakah sama dengan kuadrat dari sisi yang terpanjang. Misalnya kita coba nomor A. Nomor A itu kan 3, 5, dan 6. Berarti kita akan melihat apakah 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat itu nanti apakah hasilnya 6 kuadrat. Kita coba ya, 3 kuadrat 9 ditambah ini 5 kuadrat 25, 6 kuadrat itu 36. 9 ditambah 25 itu 34. Ini 36, berarti kan tidak sama ya. Berarti yang pertama itu bukan segitiga siku-siku. Kemudian yang B. Yang B itu berarti ini 7, 8, dan 12 gitu ya. Berarti 7 kuadrat ini ditambah 8 kuadrat. Ini 12 kuadrat. Kita lihat ya, sini 49 ditambah 64 ditambah 144. 49 ditambah 64 berarti 100 berapa? 13 ya. Sini 144. Oke, ini tidak sama juga, berarti otomatis ini bukan segitiga siku-siku. Kita lihat yang C. Yang C itu ada 5, 12, dan 15. Oke, 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Di sini 15 kuadrat. Berarti ini 25 ditambah 144. Sini 225 ya. Berarti 25 tambah 144, 169. Sini 225. Oke, tidak sama. Berarti ini juga bukan. Kemudian yang D itu ada 8, 15, 17. Kita lihat 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Di sini 17 kuadrat.
Ini 64 ditambah 225. Di sini 289. Oke, 64 tambah 225 berarti 289 ya, 289. Ini sama, maka inilah yang membentuk segitiga siku-siku. Jawabannya D. Oke, selamat belajar semuanya.